kami mau mendengar, mau melakukan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan karena Kau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Semua katakan amin. Saudara, hari ini saya ada di Manado. Kalau tidak salah itu 7 tahun yang lalu saya ada di Manado pertama kali. Kalau tidak salah loh ya, karena saya sendiri sudah lupa. Karena saya sekarang itu berumur 79 mau 80. Jadi sudah tua. Maka dari itu saudara, kalau Tuhan utus saya ke Manado lagi ini, pasti dia punya makan. Tidak mungkin kalau tidak. Sebab saya sendiri terus terang sudah berkali-kali minta pulang. Nah, jadi kalau istilahnya orang dunia adalah minta mati. Nah, padahal orang rata-rata itu nggak kepingin mati, ya toh? Karena apa? Senang di dunia. Nah, apakah mereka salah? Tidak. Mereka tidak kepingin mati atau pulang. Karena apa? Karena belum mengalami ke surga. Kalau orang itu sudah ngalami, ya pasti kepingin cepat pulang. Karena saya sendiri itu berkali-kali, malah kalau saya ngomong dimarahi Tuhan. Kamu tidak boleh. Jadi sejak itu saya tidak berani ngomong minta pulang. Sebab dimarahi. Kalau kamu minta pulang, itu berarti kamu mau menetapkan langkah hidupmu menurut kamu, bukan menurut Tuhan. Maka dari itu saudara, kalau engkau kenal Tuhan, engkau baru tahu bahwa apa yang selama ini kita pikirkan, kita berpendapat tentang Tuhan jauh daripada apa yang kamu alami. Karena kehidupan dengan Tuhan itu unik. Sebab saya ini dulunya kan dari kecil di gereja GKI Protestan. Kalau saudara itu mengenal Tuhan, kau akan melihat apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita tidak seperti yang kamu pikirkan. Karena hidup dengan Tuhan sungguh-sungguh luar biasa. Makanya saya tanya Tuhan gini, Tuhan, kenapa sih Tuhan engkau kok pakai aku orang model kayak gini, kok nggak boleh pulang-pulang? Tuhan bilang, aku justru cari kamu itu karena apa? Karena kamu ini orang bobrok.
orang parah, payah. Tapi aku mau pakai kamu sebagai contoh bahwa di dalam Tuhan kutuk diubah jadi berkat, dan di dalam Tuhan semua yang tidak baik bisa diubah jadi baik. Itu Tuhan. Karena apa saudara? Saya ngalami sendiri. Jadi pada waktu saya sudah mulai besar dari umur 12 itu saya ditemui Tuhan Yesus sendiri. Jadi saya menjadi hamba Tuhan itu bukan sekolah Alkitab. Karena saya sekolah mau jadi, Tuhan bilang tidak usah. Aneh kan? Makanya saya bilang, kalau engkau mengenal Yesus secara pribadi, hidupmu akan diubah Tuhan luar biasa. Karena saya alami sendiri. Jangan kira kalau saya nggak punya kesempatan untuk semua fasilitas diberikan Tuhan. Umur 12 itu saya ditemui Tuhan secara roh dan fisik. Jadi jangan kamu kira saya ditemui Tuhan itu kayak apa? Penglihatan, kayak apa? Mimpi. Nyata. Itu pun ketemu Tuhan secara nyata sekalipun. Jangan saudara kira itu kalau kita ketemu Tuhan terus nanti takut, kenal. Waktu dia berkata begini, jadilah hambaku. Saudara tahu jawaban saya apa? Nggak mau. Jangan kamu kira kalau kamu sudah jadi orang Kristen ini. Loh, saya umur 12 itu saya sudah pergi ke sekolah minggu loh. Jadi karena bapak, sejak umur saya umur 7 tahun, bapak ibuku bertobat. Jadi saya pergi ke sekolah minggu. Nah, sampai sekarang saya itu tidak pernah lupa. Karena apa? Membuat satu kesalahan yang fatal. Jadi waktu kecil itu kalau hari Natal itu kan selalu kasih makanan toh. Nah, selalu kalau di Jepara itu ada lemper. Kalau Natalan kamu dapat apa? Ya, yang jawab saya tuh. Saya ini lemper. Aku bilang, dapat apa? Lemper. Saudara tahu, hanya gara-gara begitu saya sampai gede sama temanku dipanggil lemper. Tadi tidak pernah lupa. Karena apa? Sampai gede. Kalau ketemu itu selalu panggilan apa? Halo lemper. Saya sampai, kenapa sih mau salah ya salah lah. Tapi kan pada waktu itu udah ngerti dah. Jadi dari kecil saya itu sudah membuat hal-hal yang aneh-aneh. Tetapi pada waktu ditemui Tuhan, umur 12, Tuhan berkata, jadilah hamba. Saya katakan tidak mau. Tuhan bilang, mengapa? Karena saya lihat orang-orang tua-tua yang jadi Kristen, bahkan jadi hambamu, tidak ada yang hidupnya enak. Karena zaman saya itu tadi, saya umur 12 itu
tahun 47. Saya lahir tahun 35. Jadi 47. Wah, itu udah ada. Zaman itu tuh udah ada batuan kaya, itu udah ada. Semua batuan itu miskin. Batuan sengsara, miskin. Makanya saya juga ngomong, waktu Tuhan Yesus ngomong, jadilah hamba. Tidak mau. Kenapa? Jadi hamba Tuhan itu sengsara, miskin. Tuhan bilang, karena kamu belum mengerti. Bayangkan. Karena kamu belum mengerti, maka kamu buat keputusan dengan pikiran pengertian sendiri. Lalu dia ngomong lagi, baca Alkitab, jangan lihat orang lain masuk surga dan gandeng-gandengan. Dan lucunya saudara, saya nggak bantah lagi, saya bilang, oke, saya akan baca Alkitab. Dan Tuhan berkata, baca, alami sendiri. Sebab kalau kamu dah alami, percuma, tidak ada hasilnya. Lalu Tuhan bilang, aku bilang, ya oke, saya akan buktikan. Saya baca Alkitab, dan itu pun saya tanya, berapa pasal? Tuhan bilang 4. Kenapa 4? Jadi jangan kamu kira kalau saya ini jadi hamba Isa, jadi hamba Tuhan nurut enggak. Saya pemberontak. Makanya Tuhan itu ingatkan saya, aku pakai kamu, pilih kamu untuk jadi contoh. Jadi kalau saya bisa hidup sampai sekarang umur 79 ini, anugerah. 79 masih saya bisa jalan kayak gini. Banyak yang belum 70 sudah jalannya sudah. Ini anugerah. Makanya saya kalau jalan sama anak saya Daniel dituntun, aku bilang terima kasih. Jadi jangan lalu merasa aku masih kuat. Saya orangnya terima jalan. Sekarang dulu dong. Pemberontak tidak bisa menerima, tapi setelah alami hidup dengan Yesus. Sebab kalau hidup dengan Yesus itu memang ngeri-ngeri sekali. Ngerinya kenapa? Yang dihadapi itu masalah hidup ini bukan masalahnya ringan-ringan. Justru yang berat-berat, yang aneh-aneh. Tapi itu justru yang mengasihkan. Karena apa? Kalau sudah berhasil, jadi yang hebat. Nah, tapi yang mengerikannya apa? Waktu mengalami. Lah, itu. Coba bayangkan saudara. Waktu saya umur 12, saya dipanggil Tuhan menjadi hambanya. Saudara tahu, umur 12 itu saya belum sekolah. Sekolah itu baru kelas 2 SD. Umur 12 itu sedang kelas 2 SD. Kenapa?
karena saya ini dilahirkan cacat. Sampai umur 5 tahun belum bisa jalan, belum bisa ngomong. Jadi anak cacat. Tapi anak umur sampai 5-6 tahun belum bisa jalan, belum bisa ngomong. Siapa yang kira kalau sampai umur 79 bisa kayak gini? Ya toh? Gede. Habis itu bisa jadi dokter lagi. Itu kan mujizat, betul enggak? Makanya saya berani menyaksikan hiduplah dengan Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Kalau engkau sungguh-sungguh, kau pasti mengalami. Yang Tuhan butuhkan itu tidak kamu bisa atau enggak? Enggak. Tapi kamu percaya atau enggak? Itu. Kamu mau, percaya, lakukan. Tuhan yang menyelesaikan. Itu Tuhan. Tuhan luar biasa. Ah, ngerinya bagaimana? Coba setelah umur 12 saya juga mulai baca, meskipun baca Alkitabnya itu belum lancar, masih menginjak. Jadi sampai sekarang pun saya tidak pernah lupa, karena pada waktu umur 14 Tuhan ngomong, sekolah. Aku bilang, loh sudah umur 14 gak sekolah, masih kelas 2 SD, kok sekarang kamu suruh sekolah? Tuhan bilang, sekolah. Nah, lalu saya bilang, sekolah kemana? Semarang. Nah, itu Jepara sampai Semarang itu kira-kira 85 kilo. Sedang zaman itu belum ada banyak kendaraan, masih pakai kuda sama kereta. Sekolah kemana juga? Semarang. Aduh, ibu bapakku udah punya duit. Bayangin, nggak ngeri saudara. Habis itu sudah sampai di om saya itu, kakaknya ibu saya itu bilang, kamu bisa ngomong gini, tahu-tahu datang ke Jepara. Kamu kenapa ada sekolah? Kamu mau jadi kacau, jongos. Sekolah sih sekolah, mau sih mau. Gak ada yang biayai, gak ada yang bawa. Dia bilang, ikut aku ke Semarang. Terus saya bilang sama ibu saya, Mah, saya mau sekolah. Ya betul nak, sekolah, jadi pinter. Lalu saya bilang, oke, saya mau datang. Itu kalau ditawari gitu suruh sekolah terus diajak, lumayan. Ya sudah, saya pulang. Kamu nanti datang ya sekolah. Aduh tobat. Jadi suruh ke sana sendiri, suruh datang, nanti baru diterima sama dia di sekolah. Dan saya berangkat dari Jepara sampai Semarang itu dari jam 4 pagi sampai Semarang jam 8 malam. Naik apa? Naik kretek sama kuda. Naik kereta kuda. Pindah-pindah dari Jepara ke Tengahan Mayong, dari Mayong ke Kudus ke Demak Semarang. Kemudian hal itu mengerikan dah. Kota Semarang belum pernah lihat, belum pernah dengar, belum pernah ke sana.
naik kretek anak umur 14. Bayang. Jadi kalau saya renungkan sekarang, kok saya berani ya? Kan aneh. Lah, yang lucu lagi adalah ayah ibu saya. Kok rela ya membiarkan anaknya pergi sendiri begitu saja. Nah, makanya di situ saya itu justru merasa kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Maka dari itu saudara, jangan menilai apa yang orang lain lakukan, tapi alami sendiri dengan Tuhan. Maka kau akan hidup penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan apa? Kemenangan demi kemenangan. Itu hidup dengan Yesus. Waktu sampai di sana, besoknya saya diajak ke sekolah. Sekolahnya itu sampai sekarang saya ingat, sekolah Kristen Tionghoa. Nah, saya ketemu sama gurunya, dan saya orangnya memang kan kurus tinggi. Gurunya bilang, kamu mau masuk kelas berapa? 3. Udah boleh. Saya bilang, kenapa tidak boleh? Karena kamu terlalu tinggi. Kalau kamu masuk kelas 3 dibuat mainan. Karena yang lain-lain itu anak-anak kecil-kecil. Oh, dan terus harus masuk kelas berapa, Pak? 5. Anak kelas 2 SD langsung disuruh masuk kelas 5. Senang atau susah? Ayo. Nah, bukan susah lagi, bengong. Karena apa? Mana mungkin membaca saja belum bisa. Saya bilang nggak bisa, Pak. Kelas 2, Bapak suruh masuk kelas 5. Ya enggak apa-apa. Lucu kan? Itu kalau enggak Tuhan mungkin. Ya kan? Enggak mungkin. Maka dari itu. Lalu dia bilang, pokoknya kamu masuk kelas 5. Terus, kalau 3 bulan enggak bisa, turun kelas 4. Terus 3 bulan kelas 4 belum bisa, turun lagi kelas 3. Kalau 3 bulan belum bisa, turun kelas. Oh gitu, anehnya. Saya tidak tahu. Isa bilang, oke. Oke, seolah-olah bisa ya tahu. Tapi saudara tahu apa yang saya alami? Tiap hari kerjanya apa? Nangis. Karena apa? Karena tiap pagi sekolah ditanya siapa yang tidak pernah buat PR? Saya. Dan yang dibuat apa? Nggak bisa. Betul nggak? Terus nanti kalau dipelajari berhitung, suruh baca, suruh apa? Sama yang nggak bisa? Saya. Nah, memang belum bisa apa-apa, bagaimana? Jadi selalu makanan saya tiap hari adalah bodoh, tolol. Ya, tapi saya nggak marah loh. Dikatain bodoh, tolol. Tapi memangnya belum bisa. Anehnya di situ. Itu kalau tidak Tuhan tidak mungkin. Nah, hidup dengan Tuhan itu caranya begitu. Adalah apa? Percaya, nurut apa yang difirmankan, jalan. Iya Pak, tapi kan kita tidak mampu, tidak bisa. Nah, kok diterima? Itulah yang dikatakan iman.
Sebab saudara menjadi orang Kristen masa sekarang, apalagi orang Manado, itu Kristen turunan, ya toh? Tapi melakukan semua dengan pikiran, tahu dulu, mengerti, baru dilakukan. Betul dah? Nah, itu iman mana? Jadi kalau saudara mengaku orang beriman, itu bohong kamu. Karena apa? Karena yang kamu lakukan selama ini bukan beriman, tapi adalah karena kamu mengerti, kamu baca, kamu ngerti, lalu kamu ikut. Itu bukan iman. Maka dari itu kita belajar hari ini supaya saudara ini menjadi orang Kristen, itu jangan ketinggalan. Karena waktu kita sekarang ini hanya tinggal beberapa tahun saja, dan pasti Tuhan datang. Sebab saya sendiri diberitahu oleh Tuhan beberapa bulan yang lalu, waktunya sudah sangat singkat Yusa. Tunggu aku datang, dan kita akan pulang bersama-sama. Dia ngomong sendiri. Aku sudah hampir 80 loh Tuhan. Tidak masalah. Musa saja sedang aku pakai umur 80. Kamu malah mau matinya 80. Aku bilang oke. Jadi aku tidak boleh mati. Kalau aku, kamu tunggu aku. Bayar. Suruh nunggu dia. Jadi cuma tinggal beberapa tahun. Makanya saya tuh santai saja. Orangnya tidak peduli. Nah, belakangan ini Tuhan bilang, kamu ingat aku menyuruh kamu membuat bahtera. Jadi hamba-hamba Tuhan kumpulin membuat bahtera. Aku, Petrus Hadi, Daniel, Diin itu. Terus Tuhan bilang apa? Siapkan bahtera, karena kedatanganku sudah amat singkat. Supaya mereka masuk dan jangan ketinggalan. Maka dari itu saudara, kita belajar akan firman Tuhan. Saya datang ke Manado, saya tanya Tuhan, buat suruh apa? Ingatkan, waktunya sudah amat singkat, supaya segera mereka siap-siap, supaya jangan ada yang ketinggalan. Karena kalau ketinggalan bayarnya mahal, harus berani mati demi nama Yesus. Oh, ya sudah. Jadi kalau saya datang sini itu karena apa? Karena Tuhan pesan. Kali ini yang lain pergi ke luar negeri. Utus mereka semua pergi ke luar negeri. Sebab Injil kerajaan, firman harus disampaikan ke ujung dunia. Habis itu selesai Tuhan. Itu firman. Nah, lalu saya tanya, nah, tugasku apa? Kamu pergi ke pinggir-pinggir kota besar. Ingatkan hamba-hambaku di pinggiran untuk mereka waspada. Sebab kedatanganku sudah amat
saudara, kita harus kembali belajar akan firman. Dan ingat bahwa kita itu harus beriman. Jangan kira sekarang saudara jadi orang Kristen itu sudah beriman. Seperti yang saya katakan tadi. Karena percayamu sama Tuhan, itu bukan dasarnya iman, tapi yang dasarnya adalah pengertian. Itu bukan iman. Makanya kerap kali lalu banyak orang diajari imani, ya toh. Kalau kamu pengen mobil, nggak punya mobil, imani. Lalu mobil orang ditemu-temu, jadi milikku kok enak. Imani itu bukan iman. Imani itu adalah kepengen. Padahal Hawa gara-gara kepengen lihat buah dalam dosa. Makanya di dalam hukum Taurat dikatakan yang ke-10, jangan kamu ingin, tapi saudara lakuin. Karena apa? Ya ingin kaya, ingin mobil, ingin apa. Anak muda ingin jodoh, ya tak terus diimani. Saya tuh kerap kali konseling, Pak, aku dapat dari Tuhan. Dapat Tuhan ini mimpi, Pak, itu jodohku. Nah, terus tak imani. Terus ya, oke. Terus. Aku ngomong, Pak, kamu jodohku, ngawur. Nah, kalau kamu ditolak sakit hati, iya Pak, gara-gara kamu ngawur. Kalau itu jodohmu ya kamu tinggal ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku mau mimpi gini, apakah itu daripada? Oh enggak, sebab setan itu jahat sekali. Ini parah. Perempuan yang dapat ngomong sama lakinya, kamu jodohku. Lakinya bilang, ditolak sakit hati. Jangan ngawur. Jalan dengan Tuhan itu tidak caranya. Caranya bagaimana? Percaya dan semua ada waktunya. Maka dari itu saudara, kita belajar firman Tuhan hari ini tentang apa? Tentang Yosua yang diutus Tuhan untuk masuk mengambil bagian yang dijanjikan Tuhan, tanah Kanaan. Sama dengan kita yang dijanjikan masuk surga, yang dijanjikan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Maka dari itu kita harus belajar. Firman ini harus dipelajari dan dibaca. Jadi pertama kali umur 12 saya ketemu Tuhan, itu 4 pasal. Sekarang saya suruh baca firman Tuhan satu hari berapa? 30 pasal. Aku bilang, Tuhan, udah waktuku habis. Tuhan bilang, waktumu untuk bayangin. Jadi kalau jam 5 pagi saya sembahyang, ambil istri dan anak-anak, itu sudah selesai sembahyang sama istri dan anak, keluar baca Alkitab 10 pasal sampai jam 7, jam 8 istirahat, kemudian mandi, keluar lagi baca lagi 10 pasal.
3 jam. Habis mandi, habis tidur, yang jam 2 baca lagi. Sebelum baca 3 jam. Bayangkan. Luar biasa. Luar biasanya apa? Kok gak bosan? Loh, saudara baca Alkitab bosan gak? Jujur, bosan tak? Kedua, ngantuk. Betul tak? Baca Alkitab itu obat ngantuk. Dan anehnya saya juga alami. Ada orang telepon jam 2 malam. Saya marahin, jangan kamu kira saya ini hamba Tuhan lemah lembut rendah hati. Dan saya kalau marah masuk surga akan dengan urusan nurut lakuin, tak mau nurut rugi aku. Jadi saya itu kadang-kadang berapa kali ngomong gini, aku ini kok tidak punya kasih gitu kan. Tuhan bilang apa? Kamu bukan tidak punya kasih, karena kasih itu nurut aku. Itu kasih. Loh, nah aku kok galak kayak gitu apa? Tidak punya belas kasihan. Oh, lain lah. Tapi kita kerap kali belas kasihan dianggap kasih. Lain, salah satu bagian. Nah ini jam 2 telepon. Wah, teleponku di atas kepalanya bunyi terus kenang. Ini orang kurang ajar. Ya, halo Pak, bisa? Ya, kenapa? Tolongin dong Pak, saya nggak bisa tidur. Kamu tahu nggak ini jam berapa? Saya bilang. Jadi kalau saudara telepon saya, tak marah itu jangan kaget. Untungnya saya bukan pendeta. Kalau pendeta nggak boleh. Sebab pendeta itu memelihara. Ini penginjil. Oh, penginjil boleh. Pendeta nggak boleh. Makanya saya nggak boleh jadi pendeta sama Tuhan. Tuhan bilang, "Woi, nggak bisa jadi pendeta." Kenapa? Galak. Pendeta itu mesti memelihara. Jadi pendeta-pendeta baik-baik. Maka dari itu saudara, saya itu orangnya semua hidup karena Tuhan. Nah, ini saya marahi pada waktu saya marah, Tuhan ini ngomongnya apa? Kasihan. Aku yang dirugiin kok dibangunin, diganggu tidurku kok yang dikasihani juga. Kok dah aku didengerin. Tapi saya bilang, oke, kasihan. Nah, kalau kasihan, apa yang aku harus lakukan? Itu yang saya lakukan. Lalu Tuhan ngomong, suruh baca Alkitab. Bingung aku. Kenapa? Bukankah Alkitab itu obat ngantuk? Wah. Terus aku bilang sama dia, kamu mau sembuh? Mau Pak, sudah 2 tahun Pak, gak bisa tidur. Baca Alkitab. Terus dia bilang gini, apa baca Alkitab bisa sembuh Pak? Itu Tuhan luar biasa. Sebab Alkitab itu obat ngantuk. Dia kaget. Alkitab obat ngantuk Pak, ya. Terutama baca. Imamat bilang. Nanti kalau kamu baca bip belum selesai. Betul enggak?
baca di dalam firman Tuhan. Yosua pada waktu diutus Tuhan. Coba bayangin di dalam Yosua pasal yang ke-6. Ayat 1. Dalam tanda itu Yeriko telah menutup pintu gerbang. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak itu firman dan dia lakukan. Tapi kalau saudaranya terima, apanya saudara lakukan? Saudara tidak lakukan, tapi pikirkan. Betul tidak? Padahal saudara tahu, ini adalah kuncinya menjadi pelaku firman. Dalam segala masalah hidup di dunia ini, kuncinya sama. Tuhan berfirman, kemudian kamu turuti dan iman tidak dipikirkan. Contohnya kita punya masalah tentang keuangan. Kalau Tuhan berfirman, jual rumahmu, kamu pikir gak? Lu dijual tuh nanti terus aku tinggal di mana? Terus bagaimana? Tapi akhirnya kamu lalu cari jalan pinjam, betul enggak? Nah, pinjam itu Tuhan bilang apa? Jangan hutang. Nah, kamu pinjam, akhirnya kamu pakai untuk usaha, bangkrut, lalu semuanya hilang. Lalu Tuhan tanya, bagaimana? Aku bilang rumahku jual. Tak boleh. Kita kerap kali dengar firman diolah dengan utang. Jadi yang mungkin yang menyenangkan untuk kamu terima. Yang enggak, kamu tolak. Itu bukan iman. Iman itu percaya, lakukan dengan tidak dipikirkan. Sebab kalau saudara perhatikan, Tuhan ngomong sama Yosua, hal itu tidak mungkin. Kalau dipikir, tidak mungkin. Sebab tembok Yeriko itu tebalnya 8 meter lebih. Karena 4 kereta berjejer itu buat balapan bisa di atas tembok. Nah, kereta itu paling sedikit 2 meter kali 4 adalah 8. Nah, tidak mungkin toh pas 8 keretanya 4 yang boleh. Mau kereta itu jalannya kan tidak lurus, seksa, mau kuda. Jadi tebalnya tembok itu kira-kira 10 sampai 12 meter. Mana mungkin tembok setebal itu? Batunya itu berat-berat dan tidak seperti batu bata. Batunya itu boleh-boleh tontonan. Maka dari itu pernah seorang hamba Tuhan bawa ke surga ketemu malaikat. Malaikat itu namanya siapa? Cironi atau berapa? Dia tanya, malaikat, kamu selama jadi malaikat melayani Tuhan, yang paling asik itu mujizat apa yang kamu? Dia bilang, aku yang alami adalah pada waktu tembok Yeriko runtuh. Kenapa? Karena aku yang diutus Tuhan untuk nariki batu. Ngerti tidak, saudara? Jadi ternyata itu malaikatnya disuruh datang untuk apa? Batu itu disini, karena batu itu kan tontonan. Jadi tidak bisa itu tembok bisa rubuh kalau enggak
bahasa Jawa itu diduduk, ditarik, yang bawah ditarik, ya runtuh toh. Ya, kamu nggak pernah tanya. Lalu Lazarus mati di dalam gua. Tuhan Yesus berkata, Lazarus keluar. Keluarnya bagaimana? Berdiri, karena kaki dan tangannya dan mukanya masih tertutup. Betul? Tidak pernah tanya. Karena tidak mungkin. Ngerti tidak? Saya tanya. Tuhan, Lazarus keluarin dia. Bahasa. Tutup mukanya pun masih, tangannya, kakinya masih terikat. Oh, asik kan? Kalau kamu bayangin asik, kamu lihat mati. Betul? Kaget lihat mayat masuk rogan, kamu yang kabur bukan mayat. Maka dari itu saudara, hidup dengan Tuhan itu luar biasa. Dan saya ngalami. Maka dari itu, kamu telah sungguh. Terus satu lagi yang di dalam Alkitab juga ada satu ayat. Waktu Tuhan Yesus itu mati, di dalam firman Tuhan berkata, mayat kubur orang kudus buka, mayatnya bangkit. Betul? Itu jangan kamu kira, wah itu luar biasa. Saya enggak, saya baca gitu. Tuhan, ini Alkitab bohong. Tuhan, kenapa bohong? Lah, Tuhan Yesus bangkit, mati, kubur buka, mayat terbuka. Kubur terbuka, mayat bangkit. Padahal Alkitab mengatakan Yesus adalah kebangkitan yang pertama dan utama, nomor satu. Berarti ini mayat kan bangkit dulu, betul tidak? Tetap dah. Aku ya bilang, ya tetap bilang, tetap. Tetapnya gimana? Tuhan tuh cerita gini. Waktu aku mati, kuburnya buka, mayatnya bangkit, tapi belum keluar dari kubur. Loh, bangkit belum keluar dari kubur. Ya, karena ada ayatnya bilang, pada waktu Yesus sudah bangkit, baru mereka keluar dari kubur. Oh, bangkit tapi belum keluar. Lah terus ngapain? Ya dundang-dundung. Jadi kuburnya buka, mayatnya bangkit, tapi belum bisa keluar dari kubur karena Yesusnya belum keluar. Jadi dundang-dundung. 3 hari 3 malam ngerasain di dalam kubur dundang-dundung. Bayangin, rame enggak? Ya? Banyak kalau baca Alkitab ngantuk. Ngerti saudara? Aku itu sampai sekarang itu 1 hari itu 34 jam. Asik. Tiap hari. Sampai saya bilang, Alkitab ini asik ini kok Tuhan. Nah, terus kemudian kalau bacanya bin piye atau kamu harus sangkal diri, belajar setia. Itu dainah, tapi kamu ngomong sama dirimu, belajar tekun setia. Oh, jadi engkau ngajar kita itu supaya setia. Yes. Jadi kalau saudara dan saya baca Alkitab, itu semua adalah pelajaran.
lumpuh total, tapi semua dibangkitkan. Karena apa? Pelaku firman. Makanya saya bilang, baca firman. Kau akan melihat kemuliaan Tuhan demi kemuliaan. Karena firman Tuhan berkata kepada Yosua pertama kali, renungkan firman Tuhan. Disitulah menjadi keberuntunganmu dalam hidup. Karena firman itu mula-mula dari segala-galanya. Dunia dijadikan karena firman, manusia dijadikan karena firman, apa saja karena firman. Maka dari itu saudara, kita itu harus kembali bahwa kita tidak dapat hidup di luar firman. Kita hidup karena firman. Maka engkau akan melihat di dalam kehidupan sehari-hari, kau tidak akan khawatir, tidak akan takut. Karena apa? Karena Dia yang menjawab. Karena firman. Pada waktu saya menjadi penginjil, saya itu bersama-sama dengan Yusuf Roni dan Yeremia ini. Yusuf Roni masih hidup, Yeremia sudah mati. Padahal Yeremia paling muda. Pada waktu dia meninggal umurnya baru 42. Pada waktu mau meninggal, saya ditelepon. Pak, Yeremia jatuh. Saya Tuhan, Yeremia jatuh. Kasihan, ada apa? Dia harus pulang. Mati Tuhan. Yes. Kenapa? Karena aku sudah tegur berkali-kali, tapi tidak mau. Dan saya orangnya jujur. Yeremia pasti mati. Wah, marah. Tapi ya tetap mati lah. Maka hidup dengan Tuhan itu luar biasa. Apa yang Dia firmankan pasti jadi. Maka dari itu saudara, alamilah hidup dengan Tuhan, supaya jangan sampai engkau ketinggalan, tapi berjalanlah dengan iman percaya. Kalau Tuhan sudah berfirman, jangan dipikirin, jalan. Caranya bagaimana? Belajar baca firman, kemudian kamu tinggal percaya. Karena jikalau kamu baca, terus nanti ada ayat yang muncul, itu rema. Jadi bukan logos, tapi itu rema. Itulah pasti jadi. Tidak ada yang mustahil. Karena saya ngalami semua. Bayangin, baru-baru ini saya kan sama Yusuf Ronian itu dia ngomong gini, kalau kamu jadi penginjil terus gak jahit di Donggala, nanti yang ngasih uang kamu siapa? Istri saya sendiri pun ngomong gitu. Sebab saya kalau jadi hamba Tuhan, saya cuma tanya Tuhan maunya apa? Tahun 2000 Tuhan bilang berhenti Injil. Kok seolah-olah bertentangan sama firman? Wong firmanmu berkata beritakan Injil sampai ujung bumi, sampai akhir zaman. Ini kok berhenti? Masalahnya itu karena kita yang belum tahu. Tuhan bilang berhenti itu bukan kalau tidak Injil. Berhenti maksudnya apa? Sementara berhenti di rumah
rumah banyak baca Alkitab dan doa. Lah apa itu Injil? Iya, karena dengan tindakan perbuatanmu engkau orang lain tahu engkau melakukan apa yang aku mau. Jadi saksi. Sehingga pada waktu saya berhenti, kenapa Tuhan? Karena orang-orang itu nganggap kamu sudah terlalu tinggi. Jadi apa yang saya omongkan dikatakan Tuhan berbicara. Yang kurang ajar itu orang atau saya? Tapi kalau saya ngomong itu Tuhan yang ngomong. Lalu Tuhan bilang stop dulu supaya orang-orang itu sadar. Ya sudah, saya berhenti. Istri saya ngomong, kamu berhenti nginjil, kamu dapat uang dari mana? Ganti saya ngomong sama Tuhan, iya Tuhan, kalau aku berhenti nginjil, lalu uangnya piye? Kebutuhan rumah tangga, betul nggak? Karena Alkitab berkata, kamu kalau jadi penginjil makan dari Injil. Tuhan bilang, aku yang nyuruh, aku bertanggung jawab. Oh ya sudah, aku yang ngomong sama istri saya. Tuhan yang nyuruh berhenti, Tuhan bertanggung jawab. Istri saya juga tidak mau kalah. Jangan kamu kira bilang, aku percaya. Perempuan itu lebih susah, apalagi istri. Orang lain dikasih tahu masih nurut, istri enggak. Betul dah? Betul dah? Jujur aja. Lalu saya bilang, yang percayalah Tuhan yang pelihara. Dia lalu bilang apa? Caranya piye? Belum. Caranya bagaimana? Tuhan ngasih duit. Waduh, mati aku. Aku bilang, aku gak tahu. Tapi percayalah, Tuhan sudah ngomong. Lalu dia tanya lagi, seandainya Tuhan gak ngasih terus bagaimana? Itu firman dipikir, betul? Kamu juga gitu loh. Ayo jujur. Makanya masalahmu nggak selesai. Kalau Tuhan tidak boleh. Kalau Tuhan sudah berfirman, imani, percaya. Makanya saya bilang, udah, kamu nggak usah mikir. Kalau kamu butuh duit, minta saya. Saya ambil jalan gitu kenapa? Karena supaya dia berhenti mikir. Kenapa? Lalu dia bilang, oh gitu, ya, gue jadi tidak salah sama Tuhan. Gue istriku, kamu minta saya. Kamu pasti punya. Amin. Karena Yesus yang janji. Dan saudara tahu, setelah saya berhenti, berkat mengalir. Kalau dulu biasa terima 30-40 juta sebulan, setelah itu saya terimanya 50-100 juta tiap bulan. Istriku sampai bilang, kok enak gini ya? Enak deh, nurut, percaya. Itu yang amin. Kamu mesti mulai. Jangan cuma sekedar sekarang di sini amin percaya, iman bangkit, baca Alkitab. Wah, tidak bisa. Tuhan ngomong dipikir, nggak bisa. Tuhan kalau sudah ngomong, iman percaya. Itulah yang dinamakan iman. Maka Yosua pada waktu ditasi itu
Dia lalu bilang, amin. Coba bayangin saudara, kalau Joshua itu mikir, kelilingi wong perang kok kelilingi benteng, sehari cuma sekali baru tidur lagi. Bayangin, wong edan dari orang edan, wong perang kok bawa pedang enggak, bawa trompet, tidak bisa. Tapi firman, yes, karena yang melakukan bukan manusia. Maka pada waktu malaikat itu berkata, oh itu paling asik. Kenapa? Lah aku datang disuruh ngambilin batu-batu itu, wah runtuh, senangnya setengah mati. Malaikat sampai tidak pernah lupa. Tapi si Gideon lupa orang Israel. Sebab kita itu tidak tahu apa yang di dalam dunia roh sedang dikerjakan. Demikian juga sekarang, kalau Tuhan bilang mau datang, kamu jangan mikir kapan. Dari dulu sudah mau datang, kok tidak datang. Percaya, sebab waktu Tuhan bukan waktu kamu. Kalau kamu percaya berjaga, Tuhan angkat sebelum kamu ketinggalan. Lalu kita batasi mikir lagi. Jadi kalau kita nanti di tengah jalan ini 1-2 tahun ini ada orang yang mau dibawa pulang, nggak mau. Karena pikirnya, kepengennya apa? Tuhan datang untuk bersama-sama naik ke surga, rombongan. Betul? Nah, salah. Kalau orang mau mati, lalu Tuhan bilang pulang, nah, itu berangkat sendiri bersama dengan Tuhan pada? Iya. Tapi sendiri. Sebab masuk surga itu enggak gandeng-gandengan. Masuk surga itu enggak rombongan. Sendiri. Jadi kalau mau kamu di mimpi atau rasanya kok mau mati, puji tuh. Jangan malah, aku enggak mau mati, nunggu kau datang. Ngawur. Itu ngatur lagi. Ngerti sudah. Hidup dengan Tuhan baru percaya. Lakukan apa yang Tuhan mainkan. Kau akan mengalami damai saja. Ini saya praktekkan dengan hidup saya sendiri. Saya ini sudah mau mati berapa kali? Berkali-kali. Sekali mati sungguh saya. Makanya saya bisa cerita orang mati. Surabaya jam 12 malam. Loh, bangun tidur. Loh, napasku kok tinggal pendek Tuhan. Tuhan bilang, kamu mau mati. Oh, Tuhan. Terus mati aku. Mati sungguh. 3 kali tarik napas. Saya bisa cerita karena apa? Ngalami. Waktu mati keluar dari tubuh saya ini, bentuk tubuhnya persis saya. Keluar, berdiri di sebelah, terus jasad saya masih tidur. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kenapa ada 2 Yusa yang berdiri di Yusa? Terus Tuhan ngomong gini, kamu mati. Oh mati itu gini Tuhan. Ya, waduh terima kasih Tuhan. Saya bilang terima kasih Tuhan. Sekarang aku pulang. Tuhan malah buka langit, dia duduk di kursi kerajaan, dia bilang tidak boleh kamu pulang.
Jadi saya lihat ada sendiri, ketemu lagi. Dia bilang, jantungku berhenti Tuhan, tidak bisa lagi. Aku kepingin pulang, tidak boleh. Ya. Kalau saudara ngalami kayak gitu baru percaya. Betul enggak? Saya ngalami. Lalu Tuhan berkata, jangan pulang dulu, tugasmu belum selesai. Dia cuma ngirim sekelereng sinar dari surga. Saya lihat sendiri, masuk ke jantung, meledak, hidup, masuk. Aku bilang enggak mau, masuk, belum masuk. Oh Tuhan mau udah jadi mati lah, karena tugas harus kamu selesaikan. Bayangin, saya ngalami itu saudara. Saya hidup dengan Tuhan itu luar biasa. Maka dari itu jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, tapi percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Kalau kamu punya masalah, kemukakan, ceritakan sama Tuhan. Nanti Tuhan yang membuka jalan. Karena apa? Karena dia namanya jalan kehidupan dan kebenaran. Tapi sementara ini kamu cuma ngomel, ngeluh, nyalain Tuhan. Gak boleh. Ucap syukur, percaya Tuhan baik, supaya kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Amin.